generasi Yeremia, generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Nothing's gotta stop us, we just gotta go on. Even when it looks bad, I know I can hold on. Praise him, even when it may seem like you should just give up on the verge of breaking. Face my fears, wipe my tears, I break the chain just to make sure I got it. I'll just pray again. You bring me to the light, away from the dark side. You turn my loss, my ashes into shining stars.
Selamat pagi. Gimana kabar nih pagi ini adik-adik? Udah pada makan belum? Udah pada mandi belum? Atau udah pada siap nggak nih memuji Tuhan? Ayo adik-adik, ayo sekarang kita siap-siap dulu. Kita makan, kita mandi untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat setiap kami Tuhan. Biar kami boleh menyembah Engkau, biar kami boleh meninggikan nama-Mu Bapa. Biar pagi ini kami tetap memuji Engkau Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami pengertian daripada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita semangat memuji Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan. Jangan pada malas-malas ya. Halo adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita keluarkan jempol kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Yesus
adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita mau datang sama Tuhan, dan kita mau katakan bahwa kita sangat bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Tanpa Tuhan, kita nggak ada apa-apanya. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan dan nyatakan bahwa Yesus adalah Allah dan Raja dalam hidup kita. Kita menyanyikan lagu, kita datang, kita tutup mata kita angkat tangan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
Kami mau bersyukur di hadapan Tuhan bahwasanya Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, lembutkanlah hati kami di saat kami mau mendengar firman-Mu. Biar hati kami Tuhan, benar-benar Tuhan percaya akan Engkau, dan ketika firman itu masuk dalam hati kami bisa melakukannya Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami duduk yang tenang, hati yang tenang, dan pikiran yang tenang saat mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Aunty Cian berharap kalian tetap sehat dan aman di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang berani menyatakan kebenaran dan berkata jujur. Tuhan kita selalu jujur, tidak pernah sekalipun bohong. Nah, siapa di antara adik-adik yang pernah berbohong? Kalian berbohong pasti supaya papa mama tidak marah. Kita misalnya berbohong sudah buat PR, padahal kita belum mengerjakannya. Tapi Alkitab berkata bahwa jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya daripada itu adalah berasal dari si jahat. Nah, bohong itu hanya membawa kita ke dalam masalah yang lebih besar. Bohong itu tidak membuat orang lain percaya lagi kepada kita. Bohong itu merugikan kita dan orang lain. Jadi kita harus berkata sejujurnya kepada siapapun. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang berani menyatakan kebenaran, walaupun ada akibat yang besar yang harus ditanggungnya. Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang Daniel dan tulisan di dinding. Mari kita saksikan videonya. Daniel adalah orang Israel yang tinggal di istana Babel. Meskipun dia tidak tinggal bersama keluarganya, tapi dia selalu ingat apa yang ayah dan ibunya ajarkan tentang Tuhan. Daniel tetap menjadi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, serta rajin belajar. Pada suatu hari, Raja Babel yang bernama Raja Belsyazar sedang mengadakan pesta. Ada 1.000 orang yang diundangnya. Wow, banyak sekali ya adik-adik. Tetapi ini bukanlah pesta biasa, melainkan pesta yang dibenci oleh Tuhan. Kenapa dibenci ya adik-adik? Ternyata di dalam pesta itu sang raja tidak menghormati Tuhan. Pada waktu itu Raja Belsyazar minum dengan cawan emas dari bait suci sambil memuji-muji dewa-dewa mereka. Padahal kan cawan itu seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Semua orang yang ada di dalam pesta itu menyembah dewa-dewa yang terbuat dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan juga batu. Adik-adik, mereka menyembah dewa-dewa dari benda mati. Tetapi Daniel menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, karena Raja Belsyazar menggunakan perkakas dari bait suci untuk sesuatu yang tidak baik dan tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan memberikan sebuah peringatan kepadanya. Di tengah-tengah pesta itu, tiba-tiba sang raja melihat jari-jari tangan yang sedang menulis sesuatu di tembok. Tapi tidak ada badannya, hanya ada tangan dan jari-jarinya saja. Kedengarannya seram ya adik-adik. Tapi tangan yang dilihatnya itu ternyata berasal dari Tuhan untuk menuliskan pesan bagi Raja Belsyazar. Ketika raja melihat tangan itu, wajah raja menjadi pucat dan ia merasa sangat gelisah dan ketakutan. Tetapi raja tidak tahu apa yang ditulis oleh tangan itu dan apa artinya. Akhirnya raja pun membuat sebuah pengumuman
raja akan memberikan hadiah berupa pakaian dari kain ungu, kalung rantai emas, dan memberikan kekuasaan di dalam kerajaannya. Tetapi semua orang yang bijaksana di kerajaan itu tidak dapat mengerti arti tulisan itu. Bahkan membacanya pun mereka tidak bisa. Raja semakin gelisah. Lalu datanglah seorang pejabat istana yang memberitahu raja bahwa ada seorang yang bernama Daniel yang begitu hebat dan luar biasa. Daniel dikenal sebagai orang yang sangat pintar dan juga bisa mengartikan mimpi. Daniel dikenal juga sebagai orang yang penuh dengan hikmat. Raja pun akhirnya menyuruh Daniel datang ke istana dan menceritakan semua yang membuatnya gelisah. Raja juga mengatakan bahwa Daniel akan diberikan hadiah yang besar kalau berhasil memberitahu raja arti tulisan itu. Tetapi Daniel menolak hadiah raja, namun tetap akan membaca tulisan itu dan memberitahukan artinya kepada raja. Sebelum Daniel membaca tulisan itu, ia menceritakan kisah tentang ayah Raja Belsyazar, yaitu Raja Nebukadnezar. Daniel bercerita bahwa Raja Nebukadnezar adalah raja yang diberikan kekuasaan yang besar oleh Tuhan. Tetapi lama-kelamaan ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku sangat angkuh. Maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Raja Nebukadnezar kemudian dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Sangat menyedihkan ya adik-adik. Tapi akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Nah, sejak saat itu Tuhan memulihkan keadaan Raja Nebukadnezar. Tetapi Raja Belsyazar tidak mau merendahkan diri walaupun ia sudah mengetahui semua kisah tentang Raja Nebukadnezar. Kemudian Daniel pun mulai membaca tulisan itu. Rupanya tulisan itu adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Aram yang berbunyi Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Apa arti tulisan itu ya adik-adik? Daniel menjelaskan kepada Raja Belsyazar bahwa arti tulisan itu adalah kerajaan Belsyazar akan berakhir, akan pecah, dan akan diberikan kepada orang Media dan Persia. Setelah mendengar pesan yang menakutkan itu, Raja Belsyazar memberikan hadiah kepada Daniel seperti yang dijanjikannya. Daniel mau menerima kekuasaan yang diberikan oleh raja supaya ia bisa menjadi berkat bagi bangsa Israel yang ada di Babel pada masa pembuangan. Tapi pada malam itu juga Raja Belsyazar meninggal dunia. Adik-adik, Daniel adalah orang Israel yang percaya dan setia kepada Tuhan. Meskipun Daniel dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, tetapi Daniel tetap percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan memakai hidup Daniel untuk menjadi berkat, bahkan dipakai Tuhan untuk menyampaikan peringatan kepada raja-raja. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup Daniel. Demikian juga Tuhan memiliki rencana yang indah bagi adik-adik semua. Tuhan ingin memakai adik-adik untuk menjadi berkat bagi mama, papa, kakak, adik, bagi teman-teman, dan lain-lain. Adik-adik, tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan ya, supaya adik-adik semakin mengenal Tuhan. Dan
Jangan lupa rajin belajar, seperti Daniel yang setia kepada Tuhan dan rajin belajar. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana cerita Daniel tadi? Daniel berani menyatakan kebenaran tanpa melihat akibatnya. Daniel berkata jujur, dan jujur itu adalah mengatakan yang sebenarnya, mengatakan semua yang harus dikatakan. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Ayo, mulai hari ini, apapun yang terjadi, sampaikan semua kebenaran dengan berani. Jangan sampai kita berbohong dan membuat hati Tuhan sedih. Ingat, Tuhan mau kita mengatakan kebenaran. Ayo kita sama-sama berkata bahwa jujur itu benar. Sekali lagi katakan, jujur itu benar. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan cerita tentang Daniel yang memilih untuk berkata jujur. Tuhan, tolong ajari kami supaya kami dapat mengatakan kebenaran dan selalu jujur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini adalah dari Matius 5 ayat 37. Berapa? Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, itulah cerita kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, gimana ceritanya adik-adik? Sangat memberkati ya. Adik-adik, kita harus berani belajar seperti apa yang Daniel lakukan. Daniel berani untuk menyatakan kebenaran dan menjadi orang yang jujur. Walaupun pada awalnya Daniel takut, karena dia mungkin takut di penjara atau raja marah kepada Daniel. Namun karena pertolongan Tuhan, Daniel tetap menjadi orang yang dipercaya oleh raja dan mendapatkan penghargaan di kerajaan Babel. Oleh karena itu adik-adik, kita harus bisa belajar seperti yang Daniel lakukan ya. Kita harus menjadi orang yang terbuka, jujur dan berani menyatakan kebenaran, walaupun kita harus menanggung resikonya. Tapi percayalah, Tuhan tetap menolong kita ya adik-adik. Karena ketika kita nggak jujur, sama aja kita bersaksi dusta. Dan itu sangat tidak menyenangkan hati Tuhan, yang sama aja kita berbohong. Dan nggak ada bohong yang kecil, bohong yang besar, atau bohong demi kebaikannya adik-adik. Semua levelnya sama seperti kita mencuri, membunuh, dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menjadi orang yang berani menyatakan kebenaran, walaupun kita harus menanggung resikonya adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau persembahan. Sebelum kita persembahan, kakak nih mau bacain satu ayat di 1 Tawarik 16 ayat 29. Beginilah firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan, namanya bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, adik-adik mau persembahan, ada linknya di bawah ini. Boleh adik-adik minta tolong sama papa mama untuk transfer via OVO, GoPay, dan sebagainya. Jangan lupa ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita ngapain nih? Oke, sekarang kita mau membacakan satu ayat hafalan kita yang tertulis di Matius 5 ayat 37. Kita buka ya, Matius 5 ayat 37. Sama-sama kita baca ya adik-adik.
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayo adik-adik, kita sama-sama menghafal dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sekarang kakak mau bacain siapa aja teman-teman kita yang bakal ulang tahun dari tanggal 6 September sampai 12 September ya adik-adik. Pengen tahu kan siapa aja mereka? Yang pertama itu ada Emily. Yang kedua ada Kak Ana Septiana. Yang ketiga ada Kak Angeline. Yang keempat ada Kak Brian. Yang kelima ada Kak Ezra. Dan yang terakhir ada Kak Pauline. Yeay, happy birthday ya, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai beribadah hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan kita, mari kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan cerita hari ini. Biarlah Tuhan, kami bisa memperhatikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar Engkau semakin nyata dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu minggu depan ya. Jangan lupa kita mau beribadah bareng di New Creation Ministry jam 10.30. Jangan sampai telat ya adik-adik. Bye-bye, God bless you. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love. This freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You lead the way, guide you right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. Cause your freedom is an open door. You are everything I want and more. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new in the Savior I have found. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new in the Savior I
shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything.